Ini jam 6 pagi dan lu baru bangun. Lu jalan dan ngeliat pohon Natal di ruang keluarga dengan hadiah berserakan di sekelilingnya. Seketika, lu inget kalau pagi ini hari Natal. Ini pagi di hari Natal, dan karena hari ini libur, lu mutusin untuk nyantai dan nonton TV. Dan seperti Natal-Natal sebelumnya, pagi ini lu disuguhin sama film yang gak asing tentang seorang anak kecil yang ditinggal di rumah sendirian sama keluarganya yang pergi liburan. Yap, bener banget, Home Alone. Home Alone ini emang film yang udah lumayan lama. Rilisnya aja tahun 1990. Udah lebih dari 30 tahun sekarang. Tapi, meskipun udah lama, film ini selalu diputar di TV pas momen-momen Natal. Kalau kita lihat data di Google Trends, Home Alone ini emang selalu meningkat popularitasnya saat mendekati Natal. Kita bisa lihat dari spike-spike-nya yang emang muncul pas akhir-akhir tahun di setiap tahunnya. Dan meskipun udah tiap tahun diputar, lu seringkali masih nontonin film ini juga pada akhirnya. Jadi, kira-kira apa sih yang bikin Home Alone ini ikonik banget sampai jadi film tradisi buat Natal dan Tahun Baru? Oh iya, sedikit disclaimer, kalau Home Alone yang bakal kita bahas kali ini tuh Home Alone yang diperanin sama Macaulay Culkin. Yang ini. Jadi bukan yang ini, dan tentunya bukan yang ini. Oke, jadi kenapa sih Home Alone bisa se-ikonik itu dan jadi film tradisi tiap Natal? Pertama-tama kita lihat dulu konten dari Home Alone itu sendiri. Home Alone memiliki setting waktu yang bertepatan dengan momen Natal, lengkap dengan segala pernak-pernik pernatalan. Pohon Natal, kado, salju putih yang turun dari langit, dan keluarga besar yang berkumpul. Ya, at least pada awal dan akhir filmnya. Nah, hal-hal tersebut sangat menggambarkan momen Natal dan pas banget jadinya kalau film ini diputar pas Natal. Tapi tentunya bukan cuman itu doang yang bikin Home Alone ini jadi film langganan pas Natal. Tema Natal yang dibawa dengan segala pernak-pernik penatalan ini ngebawa kita ke momen yang biasa kita sebut sebagai nostalgia. Dan ini merupakan selling point bangetnya Home Alone. Pertama-tama kita lihat si Kevin, pemeran utamanya sendiri. Tokoh ini digambarkan sebagai anak kecil, sekitaran 8 tahun, yang tengah berkumpul dengan keluarganya pada saat Natal. Penokohan Kevin ini ngebawa kita ngelihat cerita dari point of view anak kecil dengan segala dinamika keluarga yang dialaminya. Dan hal itu merupakan salah satu pemicu nostalgianya. Ditambah lagi, story Home Alone ini sendiri gua rasa juga cukup mewakili fantasi terliar kita sebagai anak kecil, yaitu sendirian tanpa orang tua. Saat masih kecil, terutama seusia Kevin, kita pasti sering banget dikekang dan dilarang-larang sama orang tua kita. Gak boleh inilah, gak boleh itulah, kesel. Dan akhirnya muncul keinginan buat kita pengen bebas gitu loh dari orang tua dan keluarga kita. Nah, sama halnya dengan Kevin. Pada awal film diliatin kalau Kevin ini sempat berantem dengan keluarganya. Kondisi rumah yang emang lagi sibuk dan banyak orang, serta seringnya dia diganggu sama kakaknya, si Bas, membuat si Kevin ini kesal dan akhirnya berharap buat keluarganya ini menghilang. Dan entah karena keajaiban Natal atau emang ya kesiangan, Kevin pun ketinggalan sama keluarganya yang udah cabut duluan ke Paris. Ditinggal sendiri, Kevin pun terlihat cukup menikmati hari-harinya. Ya, at least pada awalnya. Ya, kenapa enggak coba? Dia bisa sarapan pakai es krim, main seluncuran di tangga, dan nonton film sadis yang sebelumnya dilarang sama orang tuanya. Kondisi inilah yang mungkin sekali dua kali pengen kita rasain juga. Apalagi kalau misalnya lagi stres, dimarahin orang tua gitu, kayak yang Kevin alami. Nostalgia yang dibangun dari penokohan dan alur ceritanya ini juga didukung dari segi sinematografinya. Menurut sinematografernya sendiri, Julio Macat, pengambilan gambar dari Home Alone ini emang disetting buat menyesuaikan dengan tinggi dari point of view anak kecil. Dan hal ini bisa kita lihat dari beberapa scene berikut ini misalnya. Selain aspek nostalgia tadi, ada satu faktor lagi yang menurut gue perannya cukup sentral dalam ngebangun Home Alone ini, yaitu unsur komedinya.
Komedi di Home Alone ini pakai jenis komedi yang disebut slapstick. Buat lu yang belum familiar dengan istilah ini, gampangnya slapstick itu jenis komedi yang bikin lu ketawa dengan ngeliat orang lain digampar misalnya. Jadi, komedi jenis slapstick ini bisa lu temuin di film-film kayak misalnya film Chaplin, Mr. Bean, atau Tom and Jerry. Jadi, intinya jenis komedi ini nih banyak ngelibatin aktivitas fisik yang dilebih-lebihin gitu buat bikin punchline-nya. Nah, kenapa sih si slapstick ini penting? Jadi, slapstick itu merupakan salah satu jenis komedi yang paling mudah dicerna. Kenapa? Ya, karena simple aja gitu. Lo nggak usah bangun premis-premis yang ribet atau apa gitu buat ngejokes. Langsung aja toyor temen lu gitu kan. Jadi, komedi yang ada di Home Alone ini juga dibangun pakai jenis komedi slapstick ini. Bisa lu lihat terutama pas scene Kevin lagi ngelawan penjahat-penjahatnya, si bandit basah ini. Lu bisa melihat mereka kepleset lah, kebakar lah, atau bahkan ketimpuk sama benda-benda berat. Nah, karena komedi di Home Alone ini simple, jadinya gampang diterima sama banyak orang dari lintas generasi gitu. Jadi kalau misalnya lu nonton sama orang tua atau mungkin keluarga besar lu, jokesnya Home Alone tuh masih masuk ke mereka semua. Jadinya pas banget kalau misalnya Home Alone ini ditonton pas suasana Natal di mana keluarga besar biasanya ngumpul. Nah oke, jadi kurang lebih gitu penjelasan dari channel Tong Sampah pada video kali ini terkait langgengnya Home Alone nongkrong di pertelevisian pas musim-musim Natal. Kalau kalian ada tanggapan faktor lain apa yang membuat Home Alone ini tetap laku setelah bertahun-tahun, sabi banget tambahin penjelasan gue di kolom komentar. Oh iya, channel Tong Sampah ini akan buat konten-konten eksplanasi terkait topik-topik yang nggak terlalu penting, tapi menarik buat dibahas. Jadi kalau kalian ada topik yang nggak penting-penting amat tapi kira-kira seru, sabi banget drop idenya di kolom komentar. Oke, sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keep the change, you filthy animal.